Baik, pemirsa Aceh TV, sudah masuk lagi SMS dari Mukhtar di Banda Aceh juga. Puasa anak-anak ini Ustazah. Siapa yang jawab nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dengan puasa anak-anak kita yang balita belum dewasa? Apakah puasanya itu sah? Kepada siapa pahalanya, karena mereka itu belum diwajibkan oleh Allah dalam umur yang dini. Mohon penjelasan Ustadz. Mukhtar di Banda Aceh. Siapa Ustadz? Ustaznya. Biar. Puasa anak-anak itu orang tua wajib mengajarkan anaknya baik salat maupun puasa sebelum usianya baligh. Jadi itu untuk latihan puasa bagi anak-anak. Sebelum usianya baligh dia juga dianjurkan untuk berpuasa semampunya. Kemudian walaupun belum wajib Ustaz ya. Tetapi hanya untuk latihan saja semampunya. Kalau belum mampu 1 hari penuh, bisa setengah hari sebagai latihan. Kemudian untuk siapa pahala yang diberikan oleh Allah sementara dia belum diwajibkan untuk berpuasa. Itu pahalanya juga dapat untuk dia sendiri, juga dapat untuk orang tuanya. Dalam artian orang tuanya telah mengajarkan anaknya beramal saleh. Jadi pahala bagi ibunya adalah pahala mengajarkan. Kemudian pahala dari anaknya juga akan mengalir kepada orang tuanya yang telah mengajarkan anaknya. Apapun yang dilakukan oleh anaknya, selama orang tuanya mengajarkannya, amal saleh yang dilakukan tetap mengalir kepada orang tuanya. Walaupun orang tuanya sudah tidak ada lagi, walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia dan sudah berada di alam barzah, tetapi pahala yang dilakukan oleh amal saleh yang dilakukan oleh anaknya, pahala tetap mengalir kepada orang tuanya. Jadi oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu di rumah, pemirsa semuanya yang masih punya balita, mari kita melatih anak-anak kita untuk melakukan ibadah sejak dini, sejak mereka masih kecil. Walaupun belum diwajibkan oleh Allah, tetapi kalau sudah kita biasakan sejak kecil, insya Allah nanti waktu sudah besar mereka tidak merasa berat lagi dalam menjalankan ibadah apapun. Apakah salat, apakah puasa, apakah menutup aurat bagi anak-anak perempuan yang masih kecil, apakah diajak salat tarawih bersama, apakah diajak tadarus bersama, itu untuk kebiasaan yang kita latih mereka agar mereka terbiasa nanti ketika mereka sudah besar. Insya Allah begitu. Alhamdulillah, Ustazah, cukup bagus ya jawabannya. Ini dari Aceh Besar ya, Rizal Aceh Besar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya pengantin baru Ustaz. Ini problem. Apa hukum mencium istri atau bersenda gurau dengan kekasih kita di hari puasa? Apakah makruh atau haram? Ustadz, hanya itu aja, tidak lebih dari itu. Mohon penjelasan Ustadz. Siapa nih? Ustadz? Coba Pak Ustadz ini, Pak Ustadz Amir Hamzah dulu. Enggak apa-apa, karena kalau Ustadz menolak, kita kembali kepada Ustazah. Silakan. Baik, saudara pengantin baru. Ya, selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan selama bulan Ramadan kalian berdua bisa mencapai muttaqin nanti pada akhir Ramadan insyaallah. Bagaimana bercumbu mencium atau bercumbu dengan pasangan pada saat bulan Ramadan dan dalam kondisi kita berpuasa. Selama cumbunya itu tidak mengeluarkan mani dan tidak menjurus kepada sampai kepada syahwat, itu tidak menimbulkan, tidak membatalkan puasa. Tetapi harus berhati-hati, apalagi bagi pengantin baru. Iya. Harus berhati-hati. Dari cumbu-cumbu itu nanti barangkali ya tidak bisa kita tahan keluar mani, atau tidak bisa kita tahan untuk perbuatan yang selanjutnya. Jadi untuk itu perlu berhati-hati, walaupun hanya sekedar cumbu, tidak membatalkan puasa. Hukumnya tidak haram, tidak makruh, dan Rasulullah pernah melakukan itu, dan beliau mengatakan itu juga tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa sejauh tidak mengeluarkan mani. Begitu ya saudara. Ya, banyak kali udah datang SMS nih.
Datang lagi, Assalamualaikum Pak Ustadz dan Bu Ustadz. Oh, dua-dua dihormati ini. Yang mulia, apa boleh sikat gigi sudah pagi jam 8? Atau 9? Karena terbangun terlambat. Dan apa boleh mandi junub sudah telat? Makasih hamba Allah di Banda Aceh. Bagaimana Ustaz? Ya, ibu aja. Oh, Ibu aja. silakan. Ibu Boleh. aja. Apakah boleh sikat gigi setelah jam 8 ya? Ya. Waktu jam 8 atau jam 9 karena telat bangun. Sikat gigi itu tidak membatalkan puasa. Karena itu dianggap sebagai berkumur-kumur pada saat kita berwudu dalam bulan Ramadan. Jadi kecuali kalau dia sikat gigi, air yang dia sikat gigi itu atau odolnya bisa mencapai kerongkongan, nah itu baru membatalkan puasa. Tetapi kalau sebatas hanya di mulut saja, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian masalah mandi junub sudah terlambat. Apakah boleh? Ya. Mandi junub, janganlah mandi junub sampai jam 8. Mandi junub kalau setelah fajar itu masih boleh. Karena mandi junub itu untuk salat subuh, jadi masih boleh setelah fajar. Jangan sampai setelah matahari terbit nanti Anda tidak bisa salat subuh, begitu. Iya, iya. Pemirsa JDP, terima kasih kami kepada pemirsa begitu banyak masuk SMS, masuk terus ini. Ini menunjukkan Ustaz menjawab itu sedang digalakkan oleh umat ya. Ya. Jadi alhamdulillah kita lanjutkan baca ini dari Muna di Banda Aceh. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah. Dua-dua dihormati. Pertanyaannya, saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya berpuasa orang-orang yang menampakkan auratnya di jalan raya, tidak mau berjilbab? Di Aceh juga ada sekarang Ustadz. Kalau di luar Aceh cukup banyak. Apakah sah puasa mereka? Karena mereka itu dalam hukum disebut tabarruj. Wassalam Muna di Banda Aceh. Ya. Ustazah lah ini. Ya. Baik, Saudari Muna, bagaimana orang berpuasa tapi membuka aurat, tabarruj, apakah puasanya sah? Itu pahala dan dosanya itu terpilah-pilah. Pahala puasa, dia mendapat pahala puasa, tetapi dia tetap mendapat dosa terhadap sikapnya dalam membuka aurat. Dia tidak menutup aurat, karena tutup aurat juga kewajiban. Oleh karena itu sering yang kita abaikan bahwa kita beriman kepada satu ayat Al-Quran, tetapi kita ingkar kepada ayat yang lain. Sementara Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, Allah memberikan kita Al-Quran, dan kita harus imani seluruh Al-Quran, bukan sebahagiannya saja. Apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, seluruh perintah Allah harus wajib kita laksanakan. Contoh, Allah memerintahkan kepada kita, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa. Kita harus laksanakan itu karena kewajiban. Kemudian Allah mewajibkan kita salat, ya, kita harus laksanakan salat. Allah mewajibkan kita zakat, kita harus laksanakan zakat. Dan Allah mewajibkan kita tutup aurat. Nah, itu juga kewajiban. Jadi tidak boleh kita memilih-milih ayat Al-Quran. Yang mana yang harus kita imani dan yang mana harus kita jalankan, yang mana harus kita kerjakan dan yang lain kita tinggalkan. Itu berarti kita belum beriman sepenuhnya kepada Al-Quran. Demikian ya. Iya, pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah, kami senang hari ini karena banyak tanggapan dari pemirsa. Tapi telepon kami juga baik ya. Kalau ada yang ingin memberi masukan, sharing ya, guru-guru kami, silakan mengangkat telepon dan memberi masukan. Kami juga ingin mendengar suara guru-guru kami yang menonton Aceh TV. Sambil kami menunggu ya. Kita baca lagi. Ini dari Ibu Syarifah di Pelanggahan. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah terdapat keutamaan bagi seseorang yang meninggal pada bulan Ramadan? Adakah dalilnya? Karena ada yang mengatakan orang yang meninggal bulan Ramadan itu bebas siksa kubur
dan dijamin masuk surga. Mohon penjelasan Ustaz. Ya, barangkali Ustadz sekali yang menjawab. Kalau tadi masalah perempuan. Ya, baik. Pemirsa Aja TV, ya Ibu Syarifah di Belanggahan ya. Itu memang ada dalam kitab-kitab itu orang berdoa, ya Allah, Nabi Matilun malam Jumat bulan puasa. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Nah, berarti ada kematian yang utama di bulan Ramadan itu karena bulan mulia, meninggal kita di bulan mulia. Tapi dalilnya tidak ada. Dalil misalnya hadis, apalagi ayat Quran tidak ada. Kalaupun ada, hadisnya lemah. Tapi yang jelas kalau kita meninggal hari Jumat, apalagi di bulan Ramadan, tentu ada kebaikannya. Demikian jawaban saya sementara. Kalau salah nanti guru-guru saya mohon memperbaikinya. Kan begitu Ustazah ya? Iya, betul. Ada Ustazah ada tambahan tentang jawaban ini? Memang semua orang mengharapkan meninggal dalam bulan Ramadan, Ya. mati malam Jumat dalam bulan Ramadan. Ya, banyak orang berdoa seperti itu. Ya. Karena dalam bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan diampuni dosa-dosa. Apalagi kalau mungkin orang berharap matinya nanti Ustadz di akhir Ramadan. Iya. Karena sudah diampuni dosa-dosa, sudah mencapai muttaqin, dan kita sudah menjadi seperti anak yang baru lahir dari kandungan ibunya. Sudah bersih suci semuanya. Tetapi kalau dalil tentang itu saya juga kurang tahu. Tapi kalau dalil meninggal setelah melaksanakan ibadah haji itu pasti ya Ustaz ya. Setelah melaksanakan ibadah haji itu pasti masuk surga, itu hadisnya sahih. Tapi kalau meninggal dalam bulan Ramadan, walaupun banyak ulama mengatakan bahwa itu sangat bagus, tentang dalilnya saya juga tidak tahu pasti. Apakah ada azab dalam bulan Ramadan, itu juga masih saya pikir masih dalam khilafiyah Ustaz ya. Iya. Ya, hanya demikian dulu, barangkali nanti bisa dikaji kembali. Kita baca lagi dari Ibu Nursiah di Bato. Ibu Nursiah di Bato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang mulia, berarti langsung untuk Ustazah nih. Ya. Saya ingin bertanya, apa hukumnya seorang wanita yang hamil apabila ia berbuka di bulan Ramadan karena hamilnya itu besar, tidak mampu berpuasa? Mohon jawaban Ustazah. Ya, baik. Wanita hamil dan wanita menyusui diberi keringanan oleh Allah untuk bisa berbuka puasa. Karena itu sama dengan sebagaimana sabda Rasulullah, Allah memberikan keringanan salat bagi seorang musafir, dan Allah memberikan keringanan puasa bagi musafir, wanita hamil dan menyusui. Jadi di sini Allah membolehkan kita untuk tidak berpuasa karena mengingat baik kondisi ibunya maupun kondisi janinnya yang barangkali akan terganggu dengan ibunya berpuasa, itu boleh berbuka. Kalaupun kita berpuasa dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi anak kita, bayi kita yang kita kandung itu bermasalah, itu malah tidak diperbolehkan berpuasa, malah hukumnya jadi makruh. Kalau memang anaknya nanti bisa meninggal gara-gara ibunya berpuasa, karena sebenarnya tidak boleh berpuasa, itu bisa dosa bagi ibunya dan bisa digolongkan kepada haram bagi dia berpuasa. Tetapi dia harus menggantikan, kalau dia tidak mampu berpuasa, dia harus menggantikan nanti pada hari yang lain, itu sesuai dengan ayat Al-Quran yang barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan itu digolongkan ke situ, dia harus menggantikan pada hari yang lain. Tapi ini berbeda khilafiyah para ulama Ustadz. Ada yang mengatakan boleh menggantikan puasanya saja tanpa fidyah. Ada yang mengatakan harus fidyah saja tanpa ganti puasa. Ada juga yang mengatakan dua-duanya, fidyah dan puasa. Nah, ini khilafiyah para ulama. Ada dua macam. Nah, jadi yang penting qada itu sudah pasti, wajib itu. Beberapa hari yang telah ditentukan, yang ditinggalkan. Mangkana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ayyamin ukhar itu ya, beberapa hari yang ditinggalkan.
Tapi seperti kata Ustazah tadi, kalau ditambah lagi dengan Fidyah. mungkin lebih baik ya, membantu fakir miskin. Iya. Iya. Pemirsa Aja TV yang dirahmati Allah, sudah masuk terus ini SMS, tidak habis kita baca nih. Ya. Tapi kita ingin minta nasihat dulu dari guru kita kepada remaja-remaja kita, kepada orang-orang yang banyak di warung kopi, baik buka puasa maupun setelah buka puasa, Buka bareng. bareng. Bagaimana pandangan Ustadz? Ya alhamdulillah, apalagi kita lihat ini zaman ini kan sudah zaman akhir ya. Ya. Banyak orang sudah banyak fikir akan dunia daripada fikir akhirat. Nyatanya sekali kita lihat banyak orang nggak bisa baca Al-Quran lagi udah. Ya, bukan di sini saja, di mana-mana pun begitu juga. Jadi ini kita harapkan kepada saudara kita, anak-anak kita itu hati-hatilah. Apalagi kita ini kan hidup nak lama kita dunia ni. 60-70. Setelah itu kita kembali kepada Allah. Apabila kita kembali kepada Allah, kita bawa dunia, tak ada harga di hadapan Allah SWT. Jadi apa juga yang ada harga, yaitu takwaan. Takwa ya. Ya, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi intilah kita lihatlah kita ni apalagi kita berumur sudah mulai tua ini ya, sudah 60 ke atas ya, sedikit hari lagi kita. Apabila kita tidak ada memberikan kesempatan ini kita mendekatkan kepada Allah SWT, kapan lagi? Jangan kita sibuk dengan minum kopi, berleha-leha, duduk sama-sama ya. Kita tidak tahu lagi pada waktu bagaimana waktu, kita enggak tahu lagi. Ini akan membahayakan diri kita. Inilah kita sekarang kita lihat. Maka dikatakan seperti wal asri ya. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa itu manusia ini banyak yang rugi, terkecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang selalu nasihat menasihati penuh dengan sabar. Jadi kita cobalah. Ya, Kita- bagus Ustaz. Bagus sekali. Apalagi dengan dalil ya wal asri ya. Ya. Mengingatkan manusia supaya tidak rugi ya. Ya. Ini ada SMS WA lewat WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah berpuasa tapi tidak mandi wajib karena ada perban di tubuh? Itu pertama. Yang kedua, apakah mandi wajib itu harus kita buka dulu perban itu, atau boleh kita Tayamum. membasahi di atas perban itu sudah sah mandi wajib kita? Mohon penjelasan Ustaz. Enggak ada nama. Ya kebiasaan. Hamba Allah. Ya alhamdulillah. Itu kebiasaannya begini, apabila ada luka ya. Ada luka di sini, kata dokter dia bilang tidak boleh tersentuh air. Apabila tersentuh air ini akan bahaya. Maka ini setelah kita ambil uduk semua, sudah kita basahin semua, ini kita tayamumkan saja. Kita syaratkan saja ya. Inilah yang dikatakan itu dalam keadaan darurat. Apabila bukan dalam keadaan darurat tidak boleh. Makanya ada lebih lagi sama Ustazah bagaimana? Ya, saya sependapat memang begitu, seharusnya mandi wajib tetap dilakukan. Tetapi karena ada anggota tubuh yang tidak bisa dibasahi karena sangat terpengaruh kepada penyakitnya itu, kalau dia membasahinya barangkali berbahaya untuk penyakitnya itu, barangkali penyakitnya bisa bertambah dengan basah itu tadi. Jadi untuk itu dia tetap mandi wajib seperti biasa, itu perbannya boleh ditutup dengan plaster lain dulu, nanti kita tayamumkan untuk syarat saja di atas tempat yang sakit itu tadi. Ya, demikian. Jadi dari Syukri Marwan ini juga lewat WA ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana caranya salat tarawih? Ada yang 20, ada yang 8. Saya dua-dua itu tidak yakin dari Rasulullah. Kalau dari Rasulullah pasti tidak terjadi perbedaan pendapat. Itu hanya ciptaan ulama. Kalau begitu saya tidak mau salat tarawih. Saya qiyamul lail saja Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz? Syukri di mana aja? Yang berada.
Silakan Ustaz. Ini dari WA nih. Ya Pak. Ustazah dulu. Boleh. Ya memang fenomena ya saat ini Ustadz ya. Iya. Sampai masjid ribut gara-gara salat taraweh, ada yang 8, ada yang 20. Yang 8 kekehnya ada harus 8. Yang 20 pun harus 20, nggak boleh 8. Yang 8 menyalahkan yang 20, yang 20 menyalahkan yang 8. Yang senang siapa? Setan. Setan, tepuk tangan setan karena gara-gara orang salat pun ribut, dalam masjid pun ribut, mendingan aku nggak salat saja. Nah, jadi ini Rasulullah dulu kata Aisyah, beliau salat 8 rakaat dan 3 rakaat tarawih. Kemudian beliau salat 8 rakaat itu dengan membawa surat panjang-panjang Ustaz. Panjang-panjang. Kemudian pada masa Umar bin Khattab melihat kondisi umat tidak sama dengan masa pada Rasulullah. Jadi Umar bin Khattab mengatakan kepada Ka'ab, salatnya 20 rakaat, bawa ayat yang pendek-pendek saja karena banyak yang tidak sanggup melaksanakan kalau panjang-panjang sekali ayat, capek berdiri barangkali. Jadi disuruhlah supaya banyak istirahat, banyak rakaat, jadi bawa ayat pendek-pendek saja. Cuma sekarang masalahnya bagi kita, salatnya pendek, ayatnya juga pendek. Malah lebih parah lagi yang tidak mau salat. Jadi mudah-mudahan saudara siapa tadi jangan sampai tidak salat gara-gara khilafiyah ini. Ambillah yang terbaik. Mana yang sanggup? Sanggup 8 silakan 8. Sanggup 20 silakan 20. Atau sanggup 36. Ya, silakan 36. Karena salat tarawih dan qiyamul lail adalah sama-sama qiyamul lail. Tarawih pada masa Rasulullah dilakukan pada tengah malam. Dan pada masa Umar juga dilakukan pada tengah malam. Tapi kalau sekarang dilakukan tengah malam, udah kosong masjid, nggak ada yang datang. Tapi sebagian masjid sekarang sudah ada ya saya, sudah ada yang melakukan tengah malam. Nah ini silakan pilih mana yang lebih yakin di hati dan mana yang sanggup kita kerjakan. Kalau orang tua barangkali nggak sanggup 20 dia 8, silakan. Tetapi kemarin saya ceramah di panti jompo Ustadz, ternyata nenek-nenek, kakek-kakek di panti jompo sanggup salat tarawih 20 rakaat. Masya Allah. Jadi kita kadang-kadang kalah dengan di panti jompo oleh kering. Oleh kering. Iya. Alhamdulillah ya. Begitu ya. Silakan pilih. Jangan sampai tidak salat. Oke, mulai saja boleh juga. Yang penting kita ada melaksanakan ibadah Ramadan. Karena man qama ramadana, itu man qama ramadana itu termasuk qiyamul lail di situ kan. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan, menjalankan, melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah apa saja, baik puasa wajib maupun sholat sunat dan ibadah-ibadah sunat lainnya, insya Allah Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, baik yang telah lalu, ya dosa-dosa yang telah lalu, ya begitu ya. Dengan iman ya. Iman telah. Mangkama Ramadana imana wa ihtisaban ya. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang menegakkan Ramadan dengan ibadah-ibadahnya, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu wallahu a'lam. Ya, baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kita semangat di hari kelima ini. Mudah-mudahan puasa kita sampai berbuka nanti. Berhubung pertanyaan-pertanyaan itu ganda, jadi ditanya yang sudah dijawab. Ada 6 pertanyaan sama dan sudah dijawab tadi. Jadi kita tidak baca lagi. Kita sekarang tantang Ustazah untuk membuat sebuah cerita berdasarkan hadis. Mungkin Ustazah kita tahu itu tentang seorang Baduy yang bersenggama di siang hari di bulan Ramadan datang kepada Rasulullah. Silakan Ustazah bercerita dengan penuh semangat kepada umat. Iya, tetapi saya pikirkan kalau tentang sejarah dan cerita itu Ustadz ahlinya itu. Ya, Ustadz Amir Hamzah itu ahlinya sejarah. Jadi saya kembalikan kepada beliau yang lebih hebat lagi bercerita nanti. Boleh juga ya. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah. Pada suatu hari seorang Badui dari balik gunung itu datang kepada Rasulullah. Lalu memberi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Celaka aku. Mengapa engkau celaka? Jadi Badui itu menjawab, saya sudah bersenggama dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan. Jadi Rasulullah juga heran pengakuan jujur dari seorang Badui miskin ini. Lalu Rasulullah
mengatakan engkau telah batal puasa engkau. Dan engkau harus melakukan 3 perkara berturut-turut. Yang pertama, kamu harus memerdekakan seorang budak. Ya Rasulullah, aku tidak punya budak, kata Badui itu. Kalau begitu kamu wajib berpuasa berturut-turut 2 bulan. 1 hari pun tidak boleh tinggal. Ya Rasulullah, aku tidak sanggup melaksanakan puasa itu. Kalau tidak sanggup, kamu harus memerdekakan, memberi makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, aku orang miskin juga tidak sanggup. Lalu Rasulullah tersenyum, nampak gigi taringnya. Rasulullah tidak pernah tertawa terbahak-bahak, bukan seperti kita. Paling-paling tersenyum, nampak gigi taringnya. Artinya itu lucu bagi Rasulullah. Aneh Rasulullah mendengar seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah mengambil sekarung kurma, memberikan kepada orang itu. Disuruh bagi-bagi kepada tetangganya. Tapi kata orang itu, wahai Rasulullah, adakah orang yang miskin, yang lebih miskin dari saya di antara 2 gunung ini, di antara 2 lembah ini? Aku orang yang paling miskin, wahai Rasulullah. Kalau begitu, makan untukmu dan keluargamu. Jadi bukan kurma, gandum 1 karung itu. Nah, ini cerita yang indah di bulan Ramadan, ya. Ada pelajaran di sini bahwa kita harus jauh-jauh dengan pasangan kita. Jangan terjadi seperti orang miskin ini, ya. Bagi orang miskin itu sudah dimaafkan oleh Rasulullah. Tetapi bagi kita yang melakukan itu tidak ada maaf bagimu, harus kamu laksanakan. Itu berat sekali. Berat sekali hukumannya. Saya tidur terus dengan istri saya. Kalau masalah 60 orang miskin bagi saya itu mudah. Tidak boleh. Kecuali kamu tidak sanggup puasa. Tapi kalau kita sehat mampu berpuasa, tidak boleh turun, tidak boleh pilih yang ketiga. Kecuali orang-orang sudah sakit, baru boleh pilih yang ketiga. Karena kalau boleh pilih yang ketiga, sangat banyak orang berjemaah di siang hari. Jadi tidak boleh itu. Jadi demikian, mudah-mudahan cerita singkat ini dari hadis sahih menjadi pencerahan bagi kita. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.